Shalom, selamat pagi semua. Wah, saya excited sekali ya ketemu anak-anak di tempat ini. Ternyata ini papi maminya tuh, opa omanya. Ya. Saya namanya Cynthia, biasa dipanggil Kak Cynthia sebenarnya Pak. Bukan sok muda gitu ya, bukan sok muda. Tapi karena saya pelayanan di sekolah minggu. Ya, jadi mungkin anak-anaknya papi mami yang sekarang udah gede-gede kayak gini nih semua nih. Sama ada yang masih kecil-kecil, yang kecil-kecil nih suka panggil saya tante, ya sudahlah, ya mau apa kata ya. Nah hari ini saya ingin sharing tentang judulnya tuh begini nih ya. Ingin terlihat baik. Waduh, sebenarnya saya nggak berani gitu kasih judul munafik gitu ya, takut ditempeleng. Saya pakai judul ingin terlihat baik. Pada waktu saya mau sampaikan ini, saya mau kasih tahu bahwa sementara di tengah dahsyatnya pergerakan Roh Kudus, ya dahsyat loh. Bapak Ibu nggak rasa ya? Itu dahsyat gitu loh. Ritmenya Roh Kudus tuh bergerak ini. Wat, gitu. Tapi kita di dunia ini gini, santai, bayar utang, bayar cicilan, ketemu orang nyebelin ya kan. Urusan sama anak, urusan sama pasangan, ya kayak gitu ritme kita tuh. Tapi Roh Kudus tuh, cepat banget gitu loh. Sampai begitu. Nah di tengah pergerakan Roh Kudus yang begitu gitu ya. Di antara kita murid-murid Kristus nih, kita cuman ingin sekedar terlihat baik saja. Baik aja gitu, baik aja. Sementara Roh Kudusnya itu bekerjanya begitu gitu ya. Kita cuman kepengen terlihat oke aja. Kalau cuman ingin terlihat tuh nggak artinya apa? Ingin terlihat kayak orang pinter, padahal nggak pinter. Ya kan? Ingin terlihat kayak orang kaya, padahal nggak ada duitnya. Ingin terlihat kayak rohani, padahal rohana. Ingin terlihat kayak perempuan, padahal laki dalamnya. Ya sorry, kawan-kawan LGBT, I'm so sorry. Tapi saya mau kasih tahu, ingin terlihat saja di tengah pergerakan yang begitu dahsyat. Wow, nggak bercanda itu konsekuensinya. Nah hari ini saya mau bagiin sepenggal kisah dari gereja mula-mula. Kita ambil contoh itu dari Ananias dan Safira. Waduh, pasti semua pada mikir ini perpuluhan nih. Ya langsung pegang kantong semua. Aduh, tau gini gue nggak datang nih pagi gitu ya. Ananias dan Safira. Kisah Rasul 5. Ayat yang pertama itu dikatakan begini. Ada seorang yang bernama Ananias dan Safira beserta istrinya menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, sebagian lain dibawa, diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, kenapa hatimu dikuasai iblis sehingga kamu mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu enggak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa kamu merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Kamu tuh bukan mendustai manusia tahu, tapi kamu mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias, putuslah nyawanya. Sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Berawal dari pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu ya, kalau mau tahu nih, pencurahan Roh Kudus yang pertama, saya tuh waktu ngupas tentang ini ya, itu kan terjadinya tuh di masa perayaan Syafaot. Tahu perayaan Syafaot itu apa? Jadi kan Israel tuh cuma punya 3 perayaan penting yang wajib semua orang tuh datang ke Yerusalem. Yang pertama itu peristiwa ketika mereka keluar dari Mesir. Nah, itu disebut Paskah.
50 hari jalan, nyampailah di Sinai, itu disebut hari ke-50. Makanya orang Yunani sebutnya Penta. Nah, di situ turunlah Taurat Tuhan dalam bentuk loh batu itu. Fungsinya loh batu ini, Taurat Tuhan ini fungsinya menuntun bangsa Israel. Hari turunnya Taurat ini disebut Shevaot. Selesai itu 7 pekan ke depan, itu adalah hari perayaan Pondok Daun. Bukan Daud, Daun. Adalah perayaan untuk mengenang bahwa Tuhan menyertai bangsa itu sampai detik itu, sehingga mereka mampu mendirikan rumah-rumah, ladang-ladang sebagai bukti pemeliharaan Allah. Setiap tahun menjadi tradisi sampai hari di Kisah Rasul yang kita baca itu. Jadi itu udah 2000 tahun berlaku, itu tuh masih terus dijalanin gitu. Sampainya di hari Shevaot yang kita baca di Kisah Rasul 2 itu. Di situ, ya dengar baik, kita punya tanggal favorit kita untuk bisa wedding, untuk bisa diwisuda, ya tanggal pembukaan perusahaan, bla bla bla. Tapi Tuhan punya tanggal favorit hari itu di Shevaot itu. Saat Roh Kudus mau melangkah turun pertama kali ke dunia, dia pilih hari Shevaot. Why? Untuk menggantikan Taurat. Dan dia turun tidak kepada seluruh orang Yahudi yang hari itu sedang merayakan Shevaot, enggak. Karena itu cuma perayaan tradisi. Mereka makan susu, minum susu, makanan berpanganan rasa susu semua. Untuk membuktikan bahwa gini, dulu sebelum ada Taurat kita nih anak-anak bayi gitu. Tapi setelah ada Taurat gitu. Tapi kenyataannya itu tradisi semua. Dan 120 murid, nah ada di satu tempat yang disebut Upper Room. Kepada 120 murid inilah, bukan kepada seluruh orang Yahudi itulah. Roh Kudus melangkah turun, ada lidah-lidah api. Nah, kayak gitu. Akibat turunnya Roh Kudus yang dahsyat, ada 3 hal aja yang terjadi. 1, penuaian. Itu gara-gara Roh Kudus turun. Orang dari mana-mana tuh datang itu. Tuhan menambah jumlah mereka. Dalam tekun bersehati berdoa. Tuhan menambah customer kalian dalam tekun sehati Tuhan menambah pelanggan kita dalam tekun bersehati Tuhan menambah jemaat dalam tekun dan itu rahasianya. Amin. Yang kedua, karena Roh Kudus terjadilah tanda-tanda ajaib dan mujizat. Itu Petrus lewat tuh bayangannya tuh nyembuhin orang, bayangannya doang nyembuhin orang. Filipus lagi dia khotbah di tengah orang-orang Samaria. Tuhan suruh dia ke jalan sempit ketemu sida-sida. Suruh baptis, baru juga ngangkat muka dari air. Alkitab tulis, Filipus diterbangkan oleh Roh Kudus. Dulu saya kecil ada nonton Star Trek gitu. Kalau mau hilang tuh masuk tabung gitu ya. Terus ada glubuk-glubuk gitu ya. Lo zaman sekarang lo orang gak paham lah. Sampai ketawa dimarahin lo sama sound system ya. Tahu akibatnya apa? Ketika Paulus melihat Eutikus mati, dengan kuasa dan mujizat dari Roh Kudus, Eutikus dibangkitkan. Tanda ketiga, nah ini. Tanda ketiga karena pencurahan Roh Kudus. Ada kemurahan hati. Paham ya? Seorang murah hati bukan karena dompet lu tebal, paham. Orang murah hati karena ada Roh Kudus di dalam kita. Jadi pada masa jemaat mula-mula, gak bisa tuh orang ngelihat ada yang kekurangan. Mereka saling berbagi dan memberi. Itu Roh Kudus tercurah. Nah hari itu Yusuf Barnabas melihat ada kebutuhan di tengah jemaat. Dia jual tanahnya. Rupanya hal itu menginspirasi pasangan Ananias Safira. Gimana kalau kita jual ladang kita?
Oh, oke. Begitu mereka jual, mereka dapat duitnya. Suami istri lihat-lihatan. Banyak loh. Kita kasih gereja semua gitu. Oh, enak gereja dong. Ini kan tanah kita, gereja uncang-uncang kaki doang dapat duit dari kita loh. Gimana ini? Mau gimana? Nggak tahu usulnya siapa. Kita kasih aja sebagian. Kan ada dua nih. Kita kasih sebagian. Tapi kita bilangnya seluruhnya. Dia nggak perlu tahu yang kita simpen. Oke. Ananias, sang suami datang duluan. Hari itu gembalanya Petrus. Bapak gembala, kami mempersembahkan seluruhnya gitu. Kan ada dua nih. Yang ini kan disimpan, yang ini yang dikasih. Tapi dia bilang gini, seluruhnya. Saat dia ngomong itu, Petrus ngomong, Ananias, hei Ananias, kenapa hatimu segitunya mendustai Roh Kudus? Apa gereja pernah minta sama kamu? Apa gereja kasih pengumuman yang punya tanah tolong dijual-jualin? Enggak. Sebelum tuh tanah dijual, itu tetap punya kamu. Lalu apa gereja pasang pengumuman? Bagi jemaat yang udah habis jual tanah tolong 10%-nya. Enggak ada. Lalu apakah gereja menetapkan setiap yang udah jual tanah tolong setor ya sejumlah segini? Tidak ada. Kalau kamu mau kasih setengah, seperempat, sekeping, itu hak kamu. Iya apa enggak? Tapi kenapa kamu harus mendustai Roh Kudus? Kamu bilang sebagian, tapi kamu bilang seluruhnya. Why? Kalau kalimat kasarnya macam begini nih. Demi apa Ananias? Demi apa Ananias? Demi apa coba? Kamu bilang ini seluruhnya padahal ini cuma sebagian. Lu kasih gitu tuh demi apa? Paham gak? Apa demi apa? Itu Roh Kudus lagi muter di tengah pergerakan Roh Kudus yang begitu dahsyat. Ada orang yang cuma ingin terlihat saja seolah-olah dia memberi, padahal sedalam-dalamnya enggak. Susah amat yang ngomong jujur gitu. Mati dia loh. Mati. 3 jam kemudian istrinya datang kan nggak tahu suaminya udah mati kan, nggak ada yang WA gitu. Nggak ada yang berani kali ya. Cuman dikonfirmasi gini. Benar sekian yang disumbang, yang diberikan nih sekian ini benar. Semestinya si istri ada kesempatan mengkoreksi sebenarnya. Tapi dia bilang gini, oh ya betul sekian itu. Nah lalu Petrus bilang ini, kenapa kalian berdua nih mencobai Roh Kudus? Si suami itu disebut, si pendusta Roh Kudus, si istrinya itu disebut mencobai Roh Kudus. Why? Mati juga loh. Nah, saya tuh mau ngomong kalau di sini nggak kasih persembahan nggak bakal mati sih, nggak. Ya. Cuman saya mau kasih tahu, di tengah pergerakan yang Roh Kudus begitu dahsyat, ada yang cuman ingin terlihat doang. Tahu terlihatnya apa? Terlihatnya apa? Mau pamer bukan? Pamer bukan? Kamu cuman punya segini, tapi kamu bilang seluruhnya. Sampai ditanya, kalau bahasanya Petrus apa gini, demi apa gitu Petrus? Demi, aduh gak boleh dekat-dekat kali ya, Ciong. Demi apa Petrus? Demi apa? Kamu kasih ini bilang sebagian, kamu bilang seluruhnya, itu mau apa? Coba deh, Bapak Ibu pikir aja. Bapak Ibu kasih cuman sedikit, terus ngaku sama orang-orang begini, gue udah kasih banyak gila, untuk apa? Ya, paham gak? Bapak Ibu cuman punya segitu, ya kasih aja segitu.
Saya ingat ya, saya pernah lakukan hal yang sama hanya ingin terlihat. Koben waktu itu ada acara konser doa anak gitu di tempat dia. Koben itu pemimpin saya. Saya paginya itu harusnya ke Sentul, tapi saya nggak bisa. Hal yang sama saya juga ada di Kebon Jeruk. Saya pikir saya memilih ke Kebon Jeruk lebih dekat supaya bisa ke Bintaro. Tapi saya bilang begini, aduh di Sentul tadi anak-anak doa, dahsyat. Seolah-olah memperlihatkan saya ada di Sentul. Paham ya? Lepas ngomong gitu, Koben, wow. Jadi dia pikir tuh saya hadir di situ. Padahal saya nggak hadir. Saya pikir gini, wow, biar dia lihat nih, gue kerja loh, kan gitu ya. Baru gue jalan 2 lapak ya, 2 tapak baru jalan. Roh Kudus ngomong gini, demi apa Cynthia? Paham? Demi apa Cynthia? Saya balik lagi. Koben, sebenarnya gue bohong sama lu sih. Saya hari ini gak ke Sentul. Saya cuman ke Kebon Jeruk dan ke Bintaro. Tapi memang ada acara doa di Sentul anak-anak. Dan itu dahsyat. Sebenarnya kalau Koben gak nanya pun gak apa-apa. Cuman, mon lah. Di tengah pergerakan Roh Kudus yang begitu dahsyat, apa perlu seorang Safira lain meninggal begitu saja? Paham ya? Artinya mencobai dan mendustai. Kenapa bisa jadi ada hal-hal menjadi ingin berdusta dan ada hal-hal ingin mencobai? Kalau orang berdusta itu sebenarnya dia hanya ingin menjadi lebih dari biasa. Makanya ya, zaman dulu orang hidup udah flexing-flexing, pamer-pamer, ternyata di zaman now itu udah makin merebak. Di medsos orang sering flexing-flexing. Budaya pengen pamer itu di tengah-tengah jemaat Kristen itu juga banyak loh. Kemarin ada anak 5 SD tuh gak mau sekolah. Gara-gara dompetnya gambar beruang. Dia bilang teman-temannya dompetnya gambar huruf-huruf. Ya dompet huruf-huruf tuh lebih mahal Bapak Ibu dari dompet beruang. Alih-alih dinasehatin, mamanya bobol kartu kredit, beliin anaknya tuh dompet huruf-huruf. Nanti cari tahu sendirilah dompet berhuruf yang macam apa. Papa-papa, mama-mama, ini liburan sekolah kemarin. Begitu anak-anak masuk, obrolannya begini. Kamu liburan kemarin kemana? Nah yang cuman nge-mall doang itu diketawain loh. Cuman nge-mall. Gue dong ke Jepang. Kita udah pergi ke Cina. Oh kita sekeluarga pergi ke Amerika. Nah yang gak mampu gimana? Kadang ada orang-orang tuh bisa bayar uang sekolah tapi gak bisa beli gaya hidup yang ada di sekitar mereka. Anaknya di sekolah mahal, dia bayar semuanya, tapi dia gak bisa beli gaya hidup orang-orang yang ada di environmental anak-anaknya dia. Gak bisa. Jadi anak-anak itu kadang-kadang bersaing ya, untuk kelihatan image-nya tuh kayak, wow kamu orang punya ya. Masih kecil udah nenteng HP mahal loh. Masih muda dia, kerja belum. Saya ngomong ini supaya papa mama tuh sadar ya, anak kita tuh bukan ayam petarung tahu. Didandanin terus lu tarung deh, bukan. Prestasi apa yang bikin dia berhak untuk diterima HP semahal itu? Apa? Sepatu, baju. Untuk apa? Naik turun nganter anak sekolah. Mau apa? Pamer-pamer. Anak-anak zaman now tuh nih. Gile. Merci men. Ntar siapa yang itu bapaknya yang punya itu loh, gila, diantarnya aja gak mau mobil. Apa? Bayang gak? Kenapa itu ada di budaya ini sih? Kenapa?
Kalau nggak mampu itu kenapa suka maksa mampu gitu. Sampai bobol ini itu buat beli gaya hidup tuh pamernya kemana? Flexing kemana? Anak lu nanti sekolah di mana? Kayak di Indonesia nggak bagus lah, gue nanti bawa dia ke Cina aja. Ke Jerman, Cina. Kalau nggak mampu bayar, terus gimana? Oke, nggak mampu beli itu biaya pendidikan. Saya tanya ya, pikir dulu anak kamu mampu nggak otaknya? Kalau dia mampu, sekolahin. Kawan-kawan muda aku dengar, kamu nggak ke luar negeri pun tak apa. Papa mama dulu sekolah di Tasik pun hari ini bisa tetap hidup. Bayar kamu punya makan, bayar kamu punya uang sekolah, uang jajan kamu. So jangan seperti kayak orang yang hari ini flexing doang. Kita ada di tengah pergerakan Roh Kudus, tapi kita cuma punya budaya flexing. Pamer doang, pamer. Nyanyi nyembah ingin terlihat seolah-olah rohani, dalamnya kacau. Kacau. Mencobai Roh Kudus, tahu artinya apa? Meremehkan Tuhan. Saya bisa loh tutup diam tanpa ngomong lagi sama Koben, lalu saya pikir gini, bagus Koben akan ngelihat gue hebat kerja rohani gitu ya. Tapi dalamnya kan bobrok. Kita bisa naikin penyembahan tuh seolah-olah kita nyembah. Mungkin. Kan gak enak lo dilihat sama saudara seiman. Gue udah di gereja, masa gue nyembahnya sambil ngupil gitu kan. Kita bisa pegang mic ya, nyembah, khotbah. Wow, orang dengerin. Tapi kan dalamnya kita yang tahu loh. Ingin mencobai Tuhan, itu karena menganggap remeh Tuhan gak ada. Gak ada Tuhan. Maka jemaat itu suka, ntar kalau saya turun jangan ditampol ya, jangan ya. Kadang-kadang tuh saya sedih ya, jemaat itu ya kadang-kadang tuh suka nganggep gini, ya udah lu khotbah deh sampai gue rasa kudus. Coba kuduskan aku lah. Jadi ini yang di atas panggung nih, WL, singer, pengkhotbah, kalau perlu yang salaman ya. Tugasnya itu menguduskan jemaat. Emang kita Tuhan gitu? Sementara kita merindukan kekudusan sama-sama. Kan arti ibadah kita kan itu ya. Tapi jemaat bisa datang seenaknya, gak ada persiapan, duduk seenaknya, nyembah seenaknya. Ya dengerin khotbah juga seenaknya. Gimana sih, lama amat sih. Tadi lu denger dia nyanyi gimana? Nyenggol gak? Enggak ya? Gak getar lu, gua gak getar. Kenapa sih kita mesti nilai-nilai itu dari situ? Padahal kan kita nyembah itu kan sama-sama ke sini kan. Makanya kalau besok udah mau pelayanan tuh malamnya jangan begadang. Jangan makan apa aja dimakan ya. Akhirnya hari Minggu tuh bolak-balik WC tuh. Jangan. Bapak Ibu ya, kita pengerja itu ada persiapan loh. Minimal sebulan sekali kita tuh ke Sentul, kita doa puasa bareng. Kita ada menara doa. Tiap Sabtu kita puasa. Bapak Ibu bagaimana? Apakah untuk hari Minggu kamu ibadah, kamu ada persiapan untuk itu? Pak Billy kemarin ada kesaksian. Ada orang mabok. Tuh orang mabok itu diajak temannya ke gereja. Yang mabok bilang, aduh gue gak ngerti gereja. Temannya yang ngajak bilang, lu duduk, nanti kalau di gereja tuh lu disuruh duduk, disuruh berdiri, lu berdiri. Kata dia, ya dah, ini masih pengar nih, belum hilang maboknya. Mereka pergi gereja. Nyanyi nyembah. Sampai udah habis itu acara gereja, udah kelar duit pulang. Yuk pulang. Yang mabok tuh bilang begini sama temannya, lu tahu gak gue kenapa nih, kok gue nangis terus, kenapa nih gue? Tuh temennya yang ngajaknya gini, iya lu kenapa sih? Kok kamu nangis gitu?
Ayo kita pulang. Besok ada gereja nggak? Nggak, besok nggak ada gereja. Besok Senin nggak ada gereja. Selasa nggak ada. Kapan lagi ada minggu depan? Tahu dia haus untuk apa? Bukan dengerin khotbah. Dia haus hadirat. Hadirat. Kemarin Gama ada sempat bilang begini, itu saya ingat terus. Kalau ada api, lalu kita berdiri di sampingnya, kita nggak rasa panas. Yang salah apinya atau orangnya? Orangnya. Orang apa yang nggak ngerasain api? Orang mati, Bapak Ibu. Nah kalau kita hidup tapi kita mati rohani itu kayak si Safira Ananias kan mati beneran ya. Tapi kalau di sini secara rohani kan kita mati rohani. Orang mati rohani tapi ada di gereja, zombie bukan? Zombie bukan? Kita ngaku kayak rohani tapi kita nggak ada rasa di sini. Kita kayak cuman sekedar nyembah, ikut-ikutan aja, nggak ada rasa. Zombie loh. Setidaknya ya, waktu zaman Salomo tuh, zaman Salomo nih, sampai imam gak kuat berdiri itu tersokor semua. Kalau gereja Tuhan, kudus, kudus. Mulai dari yang berdiri di depan, yang terima tangan jemaat, yang duduk sama-sama kudus. Wow, Bapak Ibu. Pelakor gak berani angkat-angkat tangan nyembah-nyembah Tuhan, bawanya saumi orang tuh di sebelah dia, gak berani itu Bapak Ibu. Orang yang habis makan duit temennya tuh gak berani berdiri di situ. LGBT nyembah-nyembah, gak berani. Di tengah kekudusan Tuhan, gak berani. LGBT itu orang yang paling, maaf ya, bodoh dan aneh. Senin sampai Sabtu dia berontak, dia bilang, kenapa lu ciptain gua laki? Kan aku merasa aku perempuan. Hari Minggu dia bisa ke gereja dan pelayanan, lalu dia bilang ini, oh Tuhan baik, Tuhan. Bodoh gak dia? Pemberontak itu. Kalau kita sama-sama nih kepengen satu kekudusan. Senin nih kita bilang, Minggu besok nih. Minggu besok, sebelum Minggu gimana caranya ya supaya saya tetap kudus? Gimana caranya? Selasa, aku udah mau mendekat Minggu, aku udah mesti ibadah. Wah, aku mesti jaga-jaga. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sampai Minggu lagi. Itu tanggung jawab kita loh. Untuk benar-benar peduli sama kekudusan. Sungguh kawanku. Di tengah pergerakan Roh Kudus yang begitu wat. Kamu cuma nunduk doang, bayar cicilan, bayar utang, bayar biaya hidup. Tapi kamu tuh gak peduli loh sama kebutuhan Roh Kudus tuh untuk ikut masuk sama dia gitu loh. Duduk aja seolah-olah cuman menanti-nantikan kapan ini selesai, terus ngapain datang. Lalu hanya cuman ingin terlihat. Segitu mati-matiannya kita bersusah-susah hanya cuman ingin terlihat. Padahal kita bisa pula bersusah-susah untuk benar-benar terlihat kudus. Akibat kematian secara roh ya, ini secara roh, kematian secara roh. Satu, ya otomatis roh kamu mati loh. Zombie udah, gak ada rasa gitu. Yang kedua tuh kamu kehilangan kuasa. Kita bisa bahasa roh, tapi kita gak berani usir setan, kita gak berani. Saya liatin orang kalau mau ngusir setan, orang kesurupan yang dipanggil tuh pendoa. Kenapa? Kenapa? Kalau ditanya kenapa lu panggil dia? Ya karena dia tuh lebih
lama di dalam hadirat Tuhan. Kenapa lu enggak? Paham enggak? Karena kita anggap pendoa, pasti doa nyembahnya lebih lama dari kita. Kenapa kita enggak? Setan juga tahu gitu, yang lebih dekat sama Tuhan yang mana. Ya, kalau personal yang ngomong gini, 17 Agustus, enggak ada yang libur, kerja. Semua karyawan ngoceh. Tapi kalau anak bos yang ngomong, diumumkan sekali lagi 17 Agustus nggak libur, ada yang berani komen? Kenapa? Karena dia percaya itu yang ngomong kok pasti bapaknya lewat dia. Ada kuasa yang menyertai itu. Dan terakhir orang yang mati roh, selalu urusannya daging. Yang dia putusin tuh ribet gak sih? Capek gak sih? Susah gak sih? Daging melulu tuh. Daging melulu. Takut mati, takut ribet, takut capek. Kalau takut kenapa hidup? Kenapa? Karena mati roh. Saya cuma punya satu ayat aja. Apakah kamu sebodoh itu? Kamu sudah mulai dengan roh. Maukah sekarang mengakhirinya di dalam daging? Bapak Ibu, ayo berjuang serius, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Tiap umur kita tuh ada tantangannya loh. Sungguh-sungguh. Supaya jangan tuh, gak ada yang bebas itu. Umur berapapun selama masih hidup di dunia, kita perlu berjaga-jaga itu. Mari terlibat dalam satu urusan kegerakan Roh Kudus. Mari terlibat di sana. Supaya jangan kamu punya roh berakhir daging. Mari bangkit berdiri. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Sembah. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh segini, Bapak Ibu pernah mengalami situasi apa bersama dengan Roh Kudus? Sedahsyat apa Roh Kudus bekerja? Kamu bisa ngomong begini, aduh aku cuma seorang mama, aku gak punya kepandian apapun, aku cuma seorang papa, aku cuma seorang karyawan, aku cuma seorang, kamu lupa ada Roh Kudus loh di dalam kamu. Kok bisa kamu ngomong, kamu cuma apa? Kamu cuma males gak mau. Kamu cuma kepengen daging doang. Tapi ada Roh Kudus loh yang hidup dalam kamu. Aduh aku udah tua. Emang kau udah tua kenapa? Roh Kudus gak mampu kah bekerja lewat orang tua? Aku opa-oma doang. So what? Kalau kamu masih hidup, artinya kamu beri Roh Kudus kesempatan pakai hidup kamu untuk berbuah. Bukankah begitu? So Bapak Ibu, hari ini kita nyanyi mengalirlah Roh Kudus. Saya mau tanya, Bapak Ibu mau Roh Kudus sedalam apa, sebanyak apa kamu mengizinkan dia pakai hidup kamu?
Mari angkat tangan kita. Ingatlah dulu ketika kau muda. Saat pertama Roh Kudus menjamah hidup kamu. Ingatkah masa-masa itu? Ketika kamu pertama kali berdoa di dalam rohnya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Singer WL nyanyi. Bapak Ibu mari berdoa di dalam roh. Di mari hidupkan rohmu di hadapan Bapa. Nyalakan lagi. Nyalakan lagi. Roh Kudus. Biarkan dia berbicara melalui lidah bibirmu. Sekali aja lagi Roh Kudus, Engkau jamah hidup saya. Minta. Minta Roh Kudus menjamah. Minta. Bapak Ibu minta. Minta Roh Kudus nyalakan lagi apimu. Minta. Menyala lagi dalam rohku. Biar Roh Kudus berbicara melalui lidah bibirmu. Sampai telingamu mendengar suara yang keluar dari lidah bibirmu. Itu suara Roh Kudus. Kita pakai kalau kamu belum berbicara dalam roh, mungkin pagi ini appointment kamu dengan Tuhan. Buka aja, minta, buka hatimu. Roh Kudus sudah ada di dalam kamu. Kamu tinggal mengucapkannya. Terima. Menyala. Orebataka sekerala batakara Eraba sekerala bataka sekerala batakara biarlah api yang baru dari Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Terima. On fire yang sesungguhnya turun dalam hidupku. Sembuhlah rohmu, sembuhlah jiwamu, sembuhlah tulang-tulangmu. Terima. Sembuhlah kamu. Sembuhlah hidupmu. Terima. Kesembuhan.
Mujizat, mujizat, mujizat. Terima, terima. Repata karala pante ke repeta karala terima. Sabate karala pulihlah keadaanmu, pulihlah hubunganmu. Terima, terima. Kuasa pemulihan turun. Ambil. Kudus, 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 kuduslah kamu. Korepete karala pataka sekerana patara la papa. Sarapete la patara la. Korepete la papa. Korepete la sekerana la papa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Thank you. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai, namun Roh-Mu biarlah tinggal dalam kami.